Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat-sahabat Diari Jiwa. Hari ini saya mau update lagi di Diari Jiwa. Mau sharing-sharing tentang jiwa yang merindu. Ya nggak sih? Nah, karena kebanyakan yang saya dapati banyak orang yang jiwanya nggak kurang sehat, mentalnya kurang sehat karena dia salah menempatkan rindunya ya. Rindunya itu salah tidak pada tempatnya ya, apalagi kalau rindu kepada yang bukan pasangan halalnya ya. Oh, enggak. Oke, gini. Jadi jiwa yang merindu tuh jiwa yang seperti apa sih, Coach, Princess gitu kan? Oke, nah, jiwa yang merindu itu adalah jiwa yang merindukan sesuatu yang adanya di akhir. Yaitu dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian atau akhirat itu lebih baik dari permulaan, dari apa yang ada di dunia ini. Nah, makanya mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang aduh, aku tuh rasanya kok nggak tenang jiwanya, rasanya gelisah, cemas dan sebagainya. Coba dicek lagi deh, kamu salah menempatkan rindu atau kamu sudah benar menempatkan rindu kamu gitu kan? Nah, sekarang ada orang tuh kebanyakan mereka sibuk dengan pekerjaannya, dengan keduniaannya, dengan bagaimana how to create business di era sekarang sedang new normal ini gitu kan ya. Tapi dia lupa ya, dia lupa menempatkan kerinduannya kepada apa? Kepada sesuatu yang akhir. Sehingga dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya sehingga dia lupa bahwa apa? Bahwa banyak hal dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum dikerjakan gitu loh. Ya, makhrajul huruf belum benar cuek aja, tahsinnya belum benar cuek aja, ya rindunya kepada dunia aja terus. Nah, gitu ya, teman-teman. Makanya itu yang membuat hati gelisah, jiwa gelisah, ya nggak sih? Mental serasa kurang sehat, jiwa kurang sehat, kurang tenang. Karena kita salah mungkin menempatkan kerinduan kita. Seandainya kita rindu kepada hari kemudian atau hari akhirat, maka kita akan apa? Akan mempersiapkan diri kita dengan baik. Tapi gimana dong Princess? Emang kita nggak boleh kerja? Ya boleh banget, boleh banget. Ya saya sendiri juga kan bekerja sebagai seorang professional coach. Tapi apa? Orang-orang yang jiwanya merindu kepada hari akhirat, maka dia juga akan mempersiapkan dirinya dengan baik di dunia ini, ya kan? Bagaimana memperbaiki tauhidnya, kemudian bagaimana memperbaiki bacaan Qur'annya buat para wanita. Cobalah lihat hijabmu gitu kan. Hijabmu apakah sudah sesuai dengan syariat apa belum? Sudah menutupi dada dan kemudian bokong apa belum? Jangan sampai nih, ya kan, kamu lebih mengutamakan permulaan yaitu dunia sehingga apa? Sehingga malu. Enggak ah, nanti aja kayaknya kalau misalnya pakai jilbab yang menutupi dada dan bokong kayaknya kurang cocok deh. Kayaknya masih belum oke gitu kan? Kan soalnya aku kerjanya di bagian penjualan, nanti kurang menarik dong gitu kan. Nah itu dia tuh jiwa-jiwa yang salah menempatkan kerinduannya tuh kayak gitu ya. Nah tapi jiwa yang merindu ya kan, jiwa yang merindu itu adalah jiwa yang rindu dengan hari kemudian ya, merindukan akhir yang baik. Maka dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik di permulaannya itu ketika masih hidup di dunia. Next. Nah, ini kita lihat ya, indah ya kan? Ya banyak keindahan lah selayaknya dunia gitu loh. Ya kan dunia ini kan sangat indah banget, ya kan? Bagi sebagian orang hidup itu hanya sekali, jadi kita harus nikmati sepuas-puasnya kehidupan kita hidup di dunia ini ya. Nabrak-nabrak perintah Allah juga ya nggak apa-apa lah, nanti kan tua bisa tobat. Hello. Nah, jiwa-jiwa yang tetap merindu akhirat di tengah hidup kepungan indahnya gemerlap dunia, maka dia akan mempersiapkan dirinya sebaik
baiknya ya. Nanti next insya Allah saya akan membahas review materi webinar saya beberapa waktu lalu tentang the real new normal. Oke? Nah gitu ya. Jadi apakah kamu termasuk jiwa-jiwa yang tetap merindu akhirat di tengah kepungan indahnya gemerlap dunia? Ya, karena orang yang merindu itu kan yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk bertemu dengan siapa yang dirinduinya gitu kan. Ya, pasti kita semua rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next. Nah, apa sih balasan bagi jiwa yang merindu padanya gitu kan? Ya mungkin di dunia di tengah kepungan indahnya gemerlap dunia tadi ya kan, di saat orang-orang sibuk dunia lagi, ada sebagian kamu yang merindu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Balasannya apa sih? Balasannya ini dia. Ya kan? Nah, balasannya apa sih bagi orang-orang yang jiwanya selalu merindu kepadanya? Ya, Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 31 sampai 36 yang artinya ada di depan sini, yang bahasa Arabnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidaba jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba ya. Jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba ya. Jadi sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Tuhanmu. Tadi ayat ke-36. Nah, arti keseluruhannya yaitu sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan kita para wanita insya Allah akan menjadi gadis-gadis yang sebaya, yang terus perawan, yang terus cantik, yang Masya Allah. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Jadi kalau di dunia ini ya kan mungkin ada yang meremehkan kamu, ada yang gak peduli sama kamu, ada yang menghina sama kamu, gak apa-apa. Karena nanti kalau ketika dalam surga udah gak ada lagi yang akan meremehkan kamu, menghina kamu dan sebaiknya dan sebagainya. Bahkan balasan terhadap yang kamu dapatkan di dunia ini ya, misalnya cibiran, cemoohan dan sebagainya, itu balasannya insya Allah sangat amazing banget di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat jiwa-jiwa yang merindu, hati-hati menempatkan kerinduannya, ya kan? Jangan sampai kerinduan kamu tidak pada tempatnya, ya kan? Karena urutan kerinduan itu kan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua, kepada pasangan, anak, dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan urutan dalam kerinduan kita. Oke, next. Nah, rindu dan cinta yang sebenarnya adalah ini dia gitu kan. Terkadang kita lebih melebihi, kita sekarang terkadang kita mungkin lebih merindukan harta kita, ya kan, properti kita, segala macam dunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jiwa kita salah menempatkan kerinduan kita. So, yuk mari kita menjadi jiwa yang merindu kepada yang memang paling tinggi, tertinggi yang harus kita rindukan pertama kali. Agar apa? Agar kita mendapat akhir yang baik, yaitu sebagai jiwa yang tenang, dipanggil di akhir hayat kita sebagai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang gitu ya. Karena kalau sudah dipanggil dengan jiwa yang tenang itu dijamin insya Allah kehidupan kita kesananya itu insya Allah baik dan sangat baik. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Yuk menjadi jiwa yang rindu kepada yang sebenar-benarnya. Rindu ya,
yang tidak pernah melupakan kita, yang selalu merindukan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.